Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Enggar Nirwana, mahasiswi jurusan Matematika dari kampus STKIP Andi Matapak Pangkep. Di sini saya akan menganalisis tentang uji regresi linier sederhana. Adapun sumber data yang saya ambil berasal dari skripsi Antonia Eva Stelle Wulan dengan tahun terbit 2017 dengan judul Pengaruh Gaya Belajar, Sikap Terhadap Pelajaran Matematika, dan Jenis Kelamin bagi Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 8 SMP Maria Immaculata Marsudirini, Yogyakarta, tahun ajaran 2016-2017. Nah, apa itu regresi linier sederhana? Regresi linier sederhana merupakan suatu prosedur untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas tunggal. Dalam regresi linier sederhana, hanya ada satu variabel bebas, X, yang dihubungkan dengan satu variabel tak bebas, Y. Sebelum masuk dalam perhitungan regresi linier sederhana secara manual, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan uji prasyarat regresi linier. Nah, uji prasyarat dari regresi linier ini yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji heteroskedastisitas. Pertama, kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik-titik pada sebuah diagonal dari grafik atau dengan melihat dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Baik, berikut adalah data mentah yang saya ambil dari skripsi yang berjumlah sebanyak 114 sampel dengan variabel X dan Y. Di sini saya belum mengolah data, saya belum mengurutkannya dari yang terkecil hingga ke terbesar. Kita akan masuk ke uji normalitasnya. Nah, uji normalitas di sini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk variabel X ya, untuk variabel X. Karena data saya ada 114 data, jadi saya akan menduplikat data saya ini yang sebanyak 114 ini. Saya akan hilangkan duplikat angkanya atau angka yang berulang. Nah, saya copy di sini. Lalu kita pilih conditional formatting. Pilih yang ini highlight.
lalu kita pilih duplikat, lalu oke. Nah, setelah itu kita pilih menu data, lalu kita pilih remove duplikat, lalu oke. Nah, sekarang data kita tinggal data kita tinggal 38. Nah, data inilah yang kita copy ke kolom variabel 1. Nah, untuk kolom frekuensi, ini, kolom ini saya gunakan untuk menghitung jumlah data yang sama. Dengan rumusnya itu sama dengan kontif, kita blok semua data yang di sini, yang sebanyak 114, dan kita blok juga data yang 40. Nah, di situ dia akan memunculkan sebanyak berapa kali angka 40 ini muncul. Nah, angka 40 ini muncul sebanyak 1 kali. Begitu juga seterusnya. Nilai frekuensi ini untuk memastikan apakah ini benar atau tidak, kita akan jumlah. Nah, jumlahnya ini ternyata 114 ya. Berarti frekuensinya benar, hitungan frekuensinya benar. Nah, untuk di kolom kumul ini, kita kolom kumul ini berisi perhitungan frekuensi kumulatif. Perhitungan yang dimulai dari nilai terkecil. Contoh, di kolom sini kan 1. Kita pindahkan di sini 1. Lalu, untuk data selanjutnya kita tinggal jumlahkan kolom yang di sini dengan frekuensi yang di sini. 1 tambah 1, 2. Dan 2 ditambah 1, 3. Begitu seterusnya. Dan untuk kolom SNX ini, nilai frekuensi kita bagi dengan banyaknya sampel. Nilai frekuensi kita bagi dengan banyaknya sampel. Nah, contohnya ini. Frekuensinya 1 kan? Frekuensinya itu 1. Kita bagi dengan 114. Menghasilkan 0,0887. Lalu frekuensi yang kedua kita bagi dengan 114 akan menghasilkan 0175. Nah, 0175 itu cara menghitung manualnya. Nah, untuk yang di data ini kita tinggal masukkan rumus sama dengan standar desain. Ini, data yang ini kita blok dengan jumlah min dengan jumlah simpangan baku. Nah, kolom skor ini digunakan untuk menghitung nilai observasi atau nilai distribusi normal. Nah, untuk kolom fx ini kita tinggal lihat tabel tabel normalku. Nah, kita lihat. Nah,
Untuk tabel fx ini digunakan untuk menghitung standar distribusi normal dari nilai x-score ini. Nah, kita tinggal melihatnya di tabel normal. Nah, di sini kan angkanya minus 3,0 dan di belakangnya itu angka 3. Jadi kita lihat di sini minus 3,0 dengan angka terakhirnya 3 yang ini. Nah, berarti sama kan? Nah, sama. Kalau kita lihat dari tabel normal. Tapi jika kita pakai Excel, kita tinggal pilih masukkan formula norm dis kolom ini. Akan menghasilkan nilai ini. Nah, untuk kolom diferensial digunakan untuk mencari nilai mutlak atau absolut dari suatu angka atau bilangan tertentu. Nilai ini bisa kita dapatkan dengan mengurangkan nilai ini dengan nilai ini, sehingga mendapatkan nilai ini. Nah, kita masuk dalam ini. N sampelnya itu sebanyak 114. Sampelnya itu sebanyak 114, minnya itu 69,833, dan simpangan bakunya itu 9,839. Nah, cara mencari minnya itu, kita tinggal masukkan ke dalam rumus mencari min ini. 1 bagi banyaknya sampel dikali dengan jumlah X. Ini kita coba pakai kalkulator. Tujuh 961 kita bagi dengan 114. Nah, menghasilkan 69,833 itu untuk jumlah n-nya atau rata-ratanya. Nah, untuk mencari simpangan baku, terlebih dahulu kita harus mencari nilai variansnya. Dengan memasukkannya ke dalam rumus formula ini, kita bisa mencari nilai variansnya, di mana n itu adalah banyaknya sampel, dan xi pangkat 2 itu adalah jumlah x setelah dikuadratkan, yaitu 566883, dan di sini sigma si itu jumlah x sebelum dikuadratkan. Lalu kita nanti kuadratkan. Dibagi dengan banyaknya sampel, dalam kurung banyaknya sampel dikurang 1. Jadi 113. Lalu kita kalikan 114 dikali ini akan menghasilkan ini, dan 7961 pangkat 2 akan menghasilkan yang ini. Dan 114 kali 113 menghasilkan ini, lalu kita kurangkan ini dengan ini, lalu kita bagi dan menghasilkan 96,812. Nah, untuk mencari simpangan baku itu, kita akan kuadratkan nilai varians tersebut. Nah, kuadrat akar kuadrat 96,812 dikuadratkan akan menghasilkan 9,839. Nah, samakan nilai simpangan bakunya dengan yang di sini. Nah, untuk dn ini adalah jumlah tertinggi dari diferensial, jumlah maksimum, nilai yang tertinggi ya, nilai tertinggi. Dan yang ini untuk T-tabelnya kita bisa lihat di tabel Kolmogorov-Smirnov.
Itu tabelnya ini, karena untuk mencari T-tabel itu kita masukkan nilai probabilitas itu 0,5. Di sini kita lihat 0,05. Dan kita lihat jumlah banyaknya sampel kita 114. Nah, 114 di sini 0,127. 0,127. Nah, di sini kita pakai 0,127. Dan kita bandingkan dengan nilai maksimum dari difference ini. Karena nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka keputusannya adalah data tersebut berdistribusi normal. Karena T hitungnya lebih kecil daripada T-tabelnya. Jadi data tersebut bisa dikatakan normal. Begitu juga untuk perhitungan variabel kedua, yaitu variabel Y. Nah, di sini juga didapat T hitung lebih kecil daripada T-tabel, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, jika kita lihat di output SPSS di sini, nilai signifikannya itu 0,345. Nah, berdasarkan tabel output SPSS di samping diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,345 lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Tidak signifikan berarti data relatif sama dengan rata-rata, sehingga disebut normal. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji prasyarat yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Baik, selanjutnya kita masuk dalam uji multikolinearitas. Adapun tujuannya yaitu menguji apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel independen pada model regresi. Yang kedua, model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Nah, cara mendeteksi uji multikolinearitas. Di sini ada 3. Yang pertama, nilai R2 R pangkat 2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi di atas 0,80, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang ketiga, multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerans dan varians atau VIF. Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerans kurang dari 0,10 atau nilai PIV-nya lebih dari 10. Baik, selanjutnya kita masuk di langkah-langkah uji multikolinearitas. Ada beberapa tahap. Itu yang pertama, buat hipotesis. Dengan bunyi handle-nya itu tidak terdapat hubungan antar variabel bebas. H1-nya itu terdapat hubungan antar variabel bebas. Yang kedua, statistik uji. Di situ kita akan menghitung 3, yaitu pertama nilai R kuadrat, yang kedua nilai tolerans, yang ketiga nilai VIF. Dan langkah ketiga itu kriteria uji.
Tolak H0 jika R kuadrat lebih besar dari 0,80 dan jika tolak H0 jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan tolak H0 jika VIF kurang dari 10. H0 dapat ditolak jika salah satu dari kriteria uji terpenuhi. Yang keempat itu kesimpulan. Tolak H0 atau terima H0. Baiklah, untuk pengujian manual VIF. Yang pertama, hitung nilai korelasi antar variabel bebas, yaitu nilai R-nya. Ini. Yang kedua, kuadratkan nilai korelasi antar variabel bebas, yaitu R2. Yang ketiga, hitung nilai toleransi dengan rumus 1 dikurang R pangkat 2. Yang keempat, hitung nilai VIF dengan rumus 1 dibagi dengan nilai toleransi. Yang kelima, jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinialitas. Baik, yang pertama kita harus mencari nilai R yang ini. Untuk mencari nilai R itu, kita masukkan ke dalam formula rumus yang ini. Dengan ini yang diketahui, kita tinggal masukkan. N itu adalah jumlah sampel, XY itu adalah hasil kali dari X dan Y. Yang ini 448301. Dan sigma X itu nilai yang ini, sigma Y itu nilai yang ini. Lalu kita bagi dengan akar, N itu sampelnya, X pangkat 2 itu nilainya yang ini, lalu X itu nilainya yang ini, sebelum dikuadratkan, nanti baru dikuadratkan di luar. Dan ini N banyaknya sampel, ini nilai dari Y kuadrat yang ini, lalu yang ini nilai Y sebelum dikuadratkan yang ini. Jadi kita masukkan saja ke dalam formula rumus ini sehingga kita mendapatkan nilai R-nya itu 0,286. Nah, kembali ke slide sebelumnya. Sudah diketahui R sama dengan 0,286. Lalu kita akan mencari R kuadratnya. Nah, kita tinggal kalikan ini. 0,286 dikali 0,81. Kita kali 0,286 menghasilkan 0,081. Nah, untuk nilai toleransi kita bisa mencarinya dengan mengurangkan 1 dikurang nilai R kuadrat. Nah, 1 kita kurangkan dengan 0,081. 1 dikurang 1 kita kurangkan dengan 0,081 sehingga menghasilkan 0,919. Lalu untuk nilai VIF kita bagi 1 dibagi nilai toleransi. Baik, untuk nilai VIF kita tinggal bagi 1 dibagi nilai toleransi yaitu 0,919, nanti akan menghasilkan 1,090. Jadi VIF kurang dari 10. Nih, nilai VIF-nya 1,090 itu kurang dari 10. Maka tidak terjadi multikolinialitas. Selanjutnya, jika dilihat dari hasil output multikolinialitas SPSS, di sini itu prestasi belajar 0,286, R-nya itu 0,286 kan. Pada tabel korelasi menunjukkan hasil analisis interkorelasi antara variabel bebas yang ditandai dengan nilai koefisien korelasi person. Hasil korelasi variabel bebas adalah 0,286. Karena nilai tersebut kurang dari 0,8,
maka gejala multikolonaritas tidak terjadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu atau terjadi korelasi antara observasi ke 1 dengan observasi ke I sampai 1. Contohnya, misalnya sampel ke-20 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Sampel ke-19 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18, dan seterusnya. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu antara lain uji Darwin-Watson, uji Lagrange multiplier, dan uji Godfrey. Adapun cara yang saya gunakan di sini untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Nah, langkah-langkah uji Darwin-Watson yaitu yang pertama, regresikan variabel bebas X terhadap variabel tergantung Y. Yang kedua, hitung nilai prediksinya. Yang ketiga, hitung nilai residualnya. Yang keempat, kuadratkan nilai residualnya. Yang kelima, lekkan satu nilai residualnya. Yang keenam, kurangkan nilai residual dengan lekkan satu nilai residualnya. Yang ketujuh, masukkan hasil perhitungan ke dalam rumus Darwin-Watson. Nah, berikut adalah hasil output uji Darwin-Watson di Excel. Kita bisa perjelas ya. Sini. Baik, ini adalah hasil dari uji Darwin-Watson di Excel. Kita bisa lihat sendiri ini. Uji autokorelasi di Excel menggunakan uji Darwin-Watson. Nah, di sini ada beberapa kolom X, Y prediksi, error, E kuadrat, T dikurang 1, E dikurang T kurang 1, dan E dikurang T kurang 1 dikuadratkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji Darwin-Watson di Excel. Adapun hasil Excelnya itu kita masuk di Excelnya saja lebih jelasnya. Nah, di sini untuk uji autokorelasi kita mempunyai beberapa kolom, yaitu kolom X, Y prediksi, E kuadrat, E T kurang 1, E dikurang T kurang 1, dan E dikurang T kurang 1 dikuadratkan. Nah, ini adalah Y prediksi. Dari sini kita mencarinya bisa dengan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, kita harus mencari nilai regresinya dulu. Dan untuk kolom E ini, kita mengurangkan kolom Y dengan Y prediksi. Kita akan menghitungnya pakai kalkulator. 42 kita kurangkan dengan 5403. Nah, menghasilkan minus 8403. Begitu pula seterusnya. Dan untuk E kuadrat, kita tinggal kuadratkan ini. Kita tinggal kuadratkan ya. Untuk E kuadrat kita tinggal kuadratkan nilai di kolom E ini.
8 minus 8403 kita kali dengan 84 dengan minus 8403 menghasilkan 70. Di sini dia dapatkan ya. Lalu untuk kolom E T kurang 1, di sini itu sengaja dikosongkan karena memang E itu mundur 1 periode. Jadi kolom E T kurang 1 ini kita copy saja nilai yang di kolom E ini, tapi dengan syarat nilai E ini diisikan ke baris kedua. Karena E itu mundur 1 periode. Sampai di bawah kita copy. Lalu untuk kolom E dikurang E T kurang 1, kita tinggal kurangkan kolom E ini dengan kolom E T kurang 1. Dengan cara kolom yang kedua ini kita kurangkan dengan kolom yang pertama di sini. Kurangkan dengan kolom yang pertama. Kita coba main kalkulator ya. 3216 32161 nilai yang ini. Lalu kita kurangkan dengan minus 8403. Minusnya minus. Menghasilkan nilai 40564. Di sini 565 dia bulatkan. Begitu juga seterusnya. Dan untuk nilai E dikurang E di T kurang 1 kuadrat, kita tinggal kuadratkan nilai yang di kolom ini, kolom I ini semua. Dan setelah kita mendapatkan semua isi kolomnya, kita sum di bagian E kuadrat dan E dikurang E T kurang 1 kuadrat. Nah, di sini ini adalah jumlah E kuadrat dan ini adalah jumlah E dikurang E T kurang 1 kuadrat. Nah, untuk mencari nilai Darwin-Watson-nya, kita masukkan ke dalam rumus. dW sama dengan sigma E dikurang E T kurang 1 kuadrat dikurang E kuadrat. Di mana E dikurang E T kurang 1 itu jumlahnya yang ini. Dan dibagi dengan E kuadrat jumlahnya yang ini, sehingga menghasilkan minus 1892. Nah, di sini kita sudah mendapat nilai Darwin-Watson-nya. Sekarang kita tinggal lihat tabel Darwin-Watson. Apakah nilai Darwin-Watson yang kita dapatkan sama dengan nilai tabel? Kita punya dua variabel. Oh, saya lupa. Di sini ada ya. Di sini ada. Di sini kita lihat baik-baik. Minus 1,893. Kita lihat di sini karena variabel saya itu ada dua, yaitu X dan Y. Jadi kita lihat yang jumlah variabelnya 2. Dan kita lihat jumlah berapa data, banyaknya data. Banyak data saya itu 114 dengan jumlah kuadrat 2 itu. Jadi kita
kita mencari nilai batas bawah dan batas atas Darwinnya. Nah, nilai batas atasnya itu 1,7303 dan nilai batas bawahnya itu 1,6590. Nah, contohnya kita melakukan uji regresi linier sederhana dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen dengan jumlah sampel sebanyak 114. Didapatkan hasil hitung Darwin-Watson sebesar 1,893. Maka nilai T itu adalah banyaknya sampel 114 dan nilai K itu banyaknya variabel, yaitu 2 variabel X dan Y. Selanjutnya pada tabel di samping cari nilai DL dan DU, di mana DL itu adalah batas bawah dan DU itu adalah batas atas. Nah, diperoleh DL sama dengan 1,6590 dan DU itu 1,7303. Pada contoh di atas nilai D sama dengan 1,893, maka kita hitung terlebih dahulu nilai 4 dikurang D. 4 dikurang D itu kita hitung 4 kurang D, di mana D itu adalah 1,893. Dia menghasilkan 2,107. Nah, selanjutnya cara menentukan kriteria pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut. Deteksi autokorelasi positif pertama, deteksi autokorelasi positif. Di situ, jika D kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi positif. Dan jika D besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Dan yang ketiga, jika D kecil dari DU dan D besar daripada DL, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Untuk deteksi autokorelasi negatif, jika 4 kurang D itu kecil dari DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Dan jika 4 kurang D itu besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Jika 4 kurang D itu besar dari DU, maka pengujian dan 4 kurang D itu kecil dari DL, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Deteksi soal autokorelasi. Soal yang saya gunakan itu yang tadi. Di sini jika D kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi positif. Jika D besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Jika D kurang dari DL dan D besar dari DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Maksud di atas adalah jika nilai Darwin-Watson lebih besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Nah, untuk pendeteksian autokorelasi negatif, jika 4 kurang D itu nilainya kurang daripada DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Yang kedua, jika nilai 4 kurang D itu besar daripada DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Yang ketiga, jika
4 kurang D ini besar dari DU dan kecil dari DL, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Maksud di atas adalah jika 4 dikurang D, yaitu 2,107 lebih besar daripada nilai DU 17303, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Maka dapat disimpulkan pada analisis regresi tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif, sehingga bisa disimpulkan sama sekali tidak terdapat autokorelasi. Sama sekali tidak terdapat autokorelasi ya. Baik, selanjutnya masuk ke uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat grafik plot antara prediksi variabel terikat SPRED dengan residualnya S residual. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara reset dengan spread SPRED, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual Y prediksi dikurangi Y sesungguhnya yang telah di-standardized. Baiklah, tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas jika titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Yang keempat, penerapan titik-titik data tidak berpola. Baik, di sini kita akan memperlihatkan cara-cara menguji heteroskedastisitas dengan SPSS. Pertama, kita buka variable view. Kita masukkan nama nomor untuk kolom nomor, X untuk kolom sikap diberi label sikap, dan Y diberi label dengan prestasi. Lalu masuk ke data view. Setelah itu kita inputkan data X dan data Y. Setelah itu kita pilih menu analisa dan pilih regression, baru kita pilih linear, lalu kita masukkan variabel Y ini ke dependent dan variabel X ke sikap, lalu kita save. Lalu kita pilih plot. Nah, kita pasangkan yang SPRD ini untuk variabel X dan SID itu untuk variabel Y. Lalu kita pilih normal probability plot, lalu continue.
lalu oke. Di sini mungkin tadi tercentang residualnya ya, jadi katakan, tapi saya sudah uji kok sebelum itu. Nih, output dari uji heteroskedastisitas. Nah, seperti tadi yang dikatakan, titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, dan titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Berdasarkan plot di SPSS ini menunjukkan dapat jelas dengan melihat hasil normal p-plot dari heteroskedastisitas. Di sini menunjukkan dengan melihat penyebaran titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Nah, selain melakukan uji heteroskedastisitas di SPSS, kita juga bisa melakukannya di Excel. Caranya itu tinggal kita pilih data, kita blok semua dulu, lalu pilih data analisis, lalu kita pilih regression, lalu oke. Baru kita input variabel y-nya, kita blok dari kolom sini sampai kolom akhir. Begitu juga dengan kolom x-nya, lalu kita pilih output range. Ini kita pilih kolom di mana kita akan menempatkan hasil heteroskedastisitas tersebut. Misalnya di kolom N ini, kita tinggal klik, lalu kita pilih kita mau perlihatkan apa, residualnya, standar residual, normal plot. Nah, ini hasil output dari heteroskedastisitasnya seperti ini. Ini mirip dengan yang di SPSS ya. Untuk nilai regression mirip ya, hasilnya baik. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi linier sederhana.
dengan cara manual. Langkah pertama di sini menyusun H0 dan H1. Dengan bunyi H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap pelajaran matematika bagi peserta belajar matematika. H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap pelajaran matematika bagi prestasi belajar matematika. Langkah kedua, membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusinya, kita lihat pada slide berikutnya. Berikut adalah hasil tabel frekuensi, distribusi frekuensi ya. Ini untuk nilai X-nya, nilai Y-nya, ini nilai X dikali Y, dan ini X dikuadratkan, dan ini Y dikuadratkan. Oke. Hasilnya seperti itu, dengan menghasilkan X jumlah keseluruhan itu 7.961 dan Y itu 6.337 dan XY itu 448.301 dan untuk S kuadrat itu 566.883 dan Y kuadrat itu 389.381. Saya rasa itu caranya gampang ya. Nah, langkah yang ketiga, kita mencari nilai B. Untuk mencari nilai B, kita tinggal masukkan ke dalam rumus formula ini, di mana N itu adalah sampel, banyaknya sampel, dan XY itu yang tadi, nilai XY itu 448.01, dan ini sigma X dan Y dibagi dengan banyaknya data dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kita tinggal masukkan datanya, itu 114 dikali 448.301 dikali dengan 7961 dikali 637, begitu seterusnya. Kita tinggal masukkan angkanya, lalu kita kurangkan, lalu kita bagi sehingga mendapatkan nilai B-nya. Nah, langkah keempat, kita mencari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A ini, kita juga tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma Y X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi banyaknya data dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu kita tinggal substitusi masuk nilai-nilainya dalam formula rumus tersebut sehingga mendapatkan nilai A itu 18,774. Langkah selanjutnya, langkah 5, menentukan persamaan regresi. Selanjutnya langkah 5, menentukan persamaan regresi, di mana Y sama dengan A ditambah B kali X, BX. Sehingga persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan 18,774 ditambah 0,272X. Langkah yang ke-6 itu
kita menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R, di mana rumus nilai yang mencari R-nya itu sama dengan jumlah banyaknya sampel dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar banyaknya sampel sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan banyaknya data kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kita tinggal masukkan semua data-datanya yang diketahui ke dalam rumus tersebut, sehingga nantinya kita akan memperoleh nilai R yaitu 0,2861829. Tapi kita biasanya mengambil hanya 4 angka atau 5 angka atau 3 angka di belakang koma saja. Nah, R itu adalah koefisien korelasi, nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Baik, langkah selanjutnya itu langkah ke-7, menghitung nilai F atau nilai uji signifikan. Menghitung nilai F itu rumusnya yaitu F sama dengan R kuadrat dalam kurung N itu banyaknya sampel dikurang M itu jumlah data, M itu jumlah variabel bebas dikurang 1 dibagi dengan jumlah variabel bebas dalam kurung 1 dikurang R kuadrat. Lalu kita tinggal substitusikan nilai-nilai ke dalam formula rumusnya, sehingga nanti menghasilkan F yaitu 9,991. Nah, langkah ke-8, interpretasi, di mana dB sama dengan N dikurang M kurang 1 jadi N itu adalah jumlah banyaknya sampel dan M itu adalah banyaknya variabel bebas kurang 1, jadi 14 kurang 1 itu 13 dan 13 kurang 1 itu adalah 12. Dikonsultasikan dengan tabel nilai F 0,05 pada taraf signifikan 0,5%, F hitung sama dengan 9,99 dan F tabel sama dengan 3,92, jadi F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga F1 diterima dan H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap terhadap pelajaran matematika bagi peserta didik matematika. H1 terima dan H0 tolak. Nah, sebenarnya di sini untuk memudahkan kita mencari nilai A dan B dan R kuadrat itu, sebenarnya kita tinggal masuk di Excel, lalu nih kita blok semua data, lalu kita pilih insert, baru kita pilih ini, pilih scatter yang pertama, lalu akan muncul nilai A, nilai B, dan nilai R kuadrat tanpa harus menghitung manual terlebih dahulu. Nih, sama kan?
nilai B 0,5272, dan nilai A 18,774, dan R kuadrat itu 0,0819. Baiklah, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.